Oke, bismillah. Di sini kita akan membuat data user ya. Data usernya kita ubah. Kita akan membuat data user. Nah, ini tampilan data user seperti ini. Ketika ditambah data user, klik ditambah. Nah, tampilannya seperti ini. Terus juga ketika dia dihapus seperti ini. Terus ketika dia diubah, diedit, dia seperti ini. Dan ini juga sudah masuk ke database-nya ya. Kita refresh. Nah, sudah masuk kan? PID 1348. Misalnya kalau ini IC tugasnya kita ubah di sini ya. Misalnya kita masih belum setting. Nih. Sini nanti berubah. Sudah bekerja kan? Seperti itu. Sebentar. Nge-freeze. Nah, oke, sini kita akan mengubah dari view-nya, terus controller sama apa namanya, sama model. Ke model ya? Ya model. Kita dari atas. Tapi kita kebanyakan mengubah dari controller sama dari view-nya. Dari controller kita ubah. Kalau misalnya kalian belum ada mirror buat login dashboard. Kalau misalnya kalian belum ada data user controller, kalian bisa bikin PHP Artisan Make. Terus titik 2 controller itu tempat foldernya, habis itu nama filenya apa, dan huruf besarnya juga ada. Setiap ada huruf besarnya, user misalnya gitu, user, C nya besar, controller. Nggak usah tulis PHP, langsung user controller, langsung enter, dia nanti munculnya di controller, di user controller. Di sini kita banyak diubah. Yang pertama di sini kita ada user controller, function index, data array, title, menu admin user order by, jabatan ads, cat, return view, admin user index, data, public function create. Ini di create-nya, di create buat mengubah. Ini di index, ini di create-nya, sama data user, tinggal ubah tambah data user. Terus ini diarahin admin user create. Nah, ketika kita pencet, nah tombol ini tadi edit, ini nanti ke arahnya di admin user create. Itu beli function name, required email, required user email, jabatan, required password, nama required tidak boleh kosong. Nah, ini ketika ini settingan ketika kita ubah ininya. Ini store laginya ini kayak masalah. Bukan ding. Ketika nambah ininya. Jadi ketika kita tambah, dan ketika belum isi nanti kayak gini, nama tidak boleh kosong, dan ketika misalnya error, terus
jabatan, tes ini misalnya 2. Nah, muncul password minimal 8 karakter sama kayak di sini tuh, ada password minimal 8 karakter. Kalau misalnya passwordnya sama yang sebelum dia beda, tulisannya password tidak sama, kan itu passwordnya harus 2 kali kan, seperti itu. Ini jabatan harus dipilih. Kalau misalnya dia belum beli jabatan, terus dia password dulu, terus belum milih jabatan, ini muncul jabatan harus dipilih. Dan ini juga ada settingannya, nanti kita ubah di view nya. Username, record name, request name, request email. Ini buat bikin ya, ketika ini tampilan ketika udah bikin ke user, nanti dia akan muncul sukses, data berhasil ditambah seperti ini. Misalnya kita udah bikin nih admin, seret admin nah kayak gitu, data berhasil ditambahkan, sukses. Di sini tambah R di admin, warnanya baru. Nanti kita setting di view nya. Terus permission edit, nah ini juga edit, permission buat edit kontrol ini edit. Nanti dia bikin data namanya edit. Title itu udah bikin sama array. View diarahkan ke edit, permission update, record ini buat update nya. Ini data update nya tadi sama set hampir sama ya kayak tadi yang bikin pembuatan. Terus ada function destroy, itu buat menghapus data. Kembali nih, ini baru function bisa dihapus data berhasil dihapus, kan seperti itu. Delete our file, user delete, direct user hapus, seperti itu ya gitu ya kontrolernya. Terus di database sebagai kemarin ya, nggak ada apa seeder. Ini buat sebelumnya, ini kan tadi kemarin itu kan manual, jadi kita bikinnya di sini dulu baru bisa masuk katanya. Sekarang nggak usah, jadi langsung dari webnya langsung bikin. Kalau ini manual. Terus di resort, baru kita ke view. Nih kalian bikin admin, di sini ada folder tugas sama user. Kemarin udah bikin user. Nah di sini ada create buat create buat membuat tambahan data, terus edit tampilan, edit index, tampilan index, split, modal. Ini buat penghapus, jadi buatnya ini edit, ini modal, terus ini create. Segini kita bisa lihat dari sini. Seperti itu. Terus ada ini dari mana misalnya modal kan, kok bisa kayak gitu, ada pop up-nya kayak gini. Kita ambil bisa dari modal sini, dari Bootstrap. Misalnya kita klik tuh kayak gitu. Kita ambil dari mana ya kemarin, scrolling vitality ini kayak. Nah
kita ambil yang ini, yang ininya doang, terus isinya kita ambil dari yang statik ini, nanti kita ubah-ubah itu. Dari create dulu ya, kita di create ada extend layout app, kita ambil dari layout, extendnya session content H1, ke title biar disamain sama titelnya. Terus ini ada root user, kembali, ini yang ketika dia klik kembali dia akan kembali ke user seperti itu. Terus ini iconnya Fast Error Live Master, terus buttonnya sukses warna hijau. Terus ini bagi primary-nya warna biru ya. Ini warna biru. Terus paling atas function plus misalnya, ini plusnya, ini plus. Terus div class card body for root user store, ini crf, ini buat pengamannya ya, kayak ya mengamankan lah. This method post div row mb2 column xl6, ketika dia keadaan xl dia ukuran 6 terus mb2. Jadi kalau misalnya kita belajar ukuran ya, ini tuh dibagi menjadi 12 ya, dibagian. Jadi kayak kelipatan 12 kelipatan 12 gitu loh, kayak 6, 3 kayak gitu. Dan ini dipotong-potong gitu. Jadi total dari semua layar ini tuh 12 kolom. Form label, kita pakai form label ya. Di label terus ada nama, error, nama is invalid ya, ini old nama. Ini ketika di error maka dia akan nunjukin tadi tulisan teng, itu yang tadi yang lingkaran-lingkaran itu. Ini pakai input text name, nama, class, form control, error, nama is invalid kayak gitu. Error value old name dia di R&D old, terus nama, error nama small text stinger, error baru tutup, sama disamain semua. Di email, di nama, di email juga, terus tinggal diganti aja type nama ini, email. Terus jabatan juga hampir sama, tapi bedanya cuma ini kalau jabatan karena dia ada pilihan beda dari yang itu, maka dia pakai option select disable, pilih jabatan, terus value admin, karyawan, pilihannya 2 kan. Error jabatan, text stinger, message, row control, set control, this class call xl lebih tadi set. Ini kan ada 2 passwordnya tadi, yang sini sama yang sini, yang suruh ngulang itu valid error sama. Terus terakhir di sini ada simpan, biar ada jaraknya. Kalau ini kan kita lihat template, karena ada spasinya dia ada jaraknya. Nah, ada jaraknya seperti itu. Ini gridnya ya buat nambah data. Terus ini edit, ini di edit kembali, ini di edit. Ini simple ya, sama kayak tadi, tinggal kalian copy lagi tadi dari create, kalian copy, tinggal diganti-ganti aja. Di sini diganti edit, terus warnanya diganti BG warning, ada kuning kan, tuh kuning warning, terus udah bawahnya juga sama sih, bawahnya dikasih edit, terus warningnya edit, gitu doang. Tampilan seperti ini. Terus ke modalnya index, udah index tuh
Oh ini ada if juga ya. Dia pakai for each user as item, dari text loop iteration, terus item nama. Begini apa? Batch itu nih, dia tampilan di sini ya, indeksnya itu. Nah, batch itu ini batch namanya. Ada biru-birunya, ini hitam terus hijau, itu namanya batch. Kita batch, terus batchnya warna apa? Primary itu biru. Terus batch dark itu abu-abu. Info biru muda. Danger itu merah. Success hijau gitu. Belum ditugaskan. Nah, ini yang tadi kita ketikkan if class center kan, if jika item is tugas, atau bisa dibilang apa nama status. Nah, is tugas, kita pakai nama is tugas, itu belum ditugaskan, maka dia warnanya danger, warna merah. Else atau ketik dan selainnya, else itu else ya. Kalau dia sudah bekerja, maka dia akan berganti warnanya sukses, jadi warna hijau. Seperti itu. Simpel aja ya belajar ini. Kemudian text centernya, text center titik kelas, have, road, user edit, item ID, btn warning. Ini buat delete. Oh, ini buat apa namanya, gambar nih, edit sama trust, wording trust. Terus terakhir jangan lupa di include admin user modal buat ini modal, include modal ini blade item. Ini buat tadi yang trust itu, model body text. Ini hapus namanya, sistem jabatan dipakai call 6 row. Apa itu row? Row itu tampilan ke bawah kalau nggak salah. Row bagian primary item, emailnya kita kasih nama, kasih warna badge warna biru. Terus dia harus sesuai item, dia manggil item, email. Itemnya ya manggilnya di sini ya, di controller kalau nggak salah. User item email. Ini user email. Jabatan sama ini ketika dia admin, ketika dia jabatannya admin dia warna hitam, kalau dia jabatannya selain admin dia akan warna biru atau karyawan lah istilahnya. Tugas juga kalau sudah coba kerja. Coba kita lihat tuh, kalau sudah coba kerja sama di sini kerja admin. Saya tutup, hapus, kita kasih icon times, tutup, btn sendiri, btn sm, tombolnya sm itu small, kalau medium md, kalau besar xl. Data dismiss, method post, char f, terus method delete. Harus ada ini ya, dari button nih, set. Ini namanya form push. Jadi dari modal terus kita ke road. Sal nih, ngapain Sal nih? Road kita ubah
juga ya root ini ya di user nih. Kita tambah dari root create, sebenarnya sama aja ya, cuma ditambahin aja user create, terus ini juga ditambah create, terus ini juga ganti create, terus misalnya dia store, ini ganti store, edit, tapi ini harus dikasih ID, terus edit, ini E nya besar ya, harus besar. Ini update juga, ketika di update datanya tadi, terus destroy menghapus, destroy udah sama seperti itu. Terus dikasih tambahin logout, tadi kan habis login, ini logout, nambah logout, ini logout nih, ketika dia logout langsung keluar. Keren banget. Terus ketika dia mau masuk dashboard, langsung misalnya masuk user nih, user edit, sih, karena dia ada keamanannya. CRF tadi, CSRF namanya. Misalnya kita masuk ke apa tadi namanya, admin. Kalau kita lupa password, kita bisa buka di PHP adminnya nih, nama, email sama passwordnya mana ya? Oh, nggak ada password, langsung diacak. Oh, karena dia pakai, makanya langsung diacak. Dia pakainya itu apa ya, lupa lagi, itulah, lupa aku. Hasmik kalau nggak salah. Hasmik sih? Iya ya, Hasmik ya. Biar datanya dikacak lagi. Oke, itu saja video kali ini. Oke, thank you for watching, and see you next video, my video.